pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral saya ditemani oleh Belmondo Scorpio. Kembali lagi Belmondo dan juga saya Kajita Elkayani. Nah, yang lagi viral nih sekarang itu masih tentang beredarnya foto Rizik Syihab ya, ditemani kiri kanannya itu oleh pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin, Caimin. Ya. Ini menggegerkan dan menghebohkan jagat media sosial. Sebenarnya sih kalau saya ngelihat ini sebenarnya tinggal nunggu waktu aja sih. Akhirnya keluar juga ya pertemuan ini. Maksudnya Anies ini kan sebenarnya udah punya hubungan yang cukup lama lah ya waktu di Pilkada Jakarta. Tetapi yang mengejutkan itu adalah ini kok terjadi ketika didampingi oleh Caimin. Ini seperti mengorek luka lama dunia atau jemaah Nahdien. Karena saya ingat sekali bahwa Rizik itu pernah menghina secara tidak beradab gitu ya terhadap sosok Gus Dur yang dibilang buta hati buta mata itu. Kalau nggak salah di tahun 2018 kalau nggak salah, yang kemudian ada peristiwa 2008 ada peristiwa tragedi Monas itu. Yang itu sampai sekarang itu masih gimana ya, kalau buat pengikut Gus Dur itu, buat Gus Durian itu seperti saya pribadi gitu, itu sampai sekarang memang salah satu kenapa tidak setuju dengan Rizik itu kan juga soal itu, penghinaan terhadap Gus Dur. Nah, tapi kemarin itu kita ngelihat lah kok Caimin gitu kan, ketua umum PKB, partai yang didirikan oleh Gus Dur, itu malah duduk berdampingan bersama Rizik. Ini sungguh membuat saya tuh sangat kecewa, meskipun pastinya saya juga dari sejak awal kan memang tidak mendukung ya, tetapi minimal kok hal yang seperti itu tuh tidak dijaga. Karena kan kita tahu semua pengikut dari PKB ini mostly atau kebanyakan orang NU ini kan punya kaitan yang sangat dalam, yang sangat kuat dengan sosok Gus Dur gitu kan, karena sebagai pendirinya. Nah, terlepas yang tadi saya sampaikan soal Caimin dan Gus Dur, tapi di yang lagi viral sekarang ini kita akan membahas soal itu ya. Iya, benar. Soal apakah yang terjadi di dalam foto itu, pertemuan 3 orang, Rizik dan Muhaimin dan juga Anies Baswedan, yang juga dikelilingi oleh para habib-habib di situ, ya kan? Itu katanya konon pernikahan anaknya Rizik. Tapi oke lah, kita bahas itu. Siapa dulu? Saya dulu boleh. Yang ini percaya diri udah siap. Oke. Kan gak enak senior terus. Iya. Pertama saya ingin melihat dulu ini yang saya rekam lah dari dua tokoh besar ini, 3 tokoh besar kan, ada Caimin, Habib Rizik dan Pak Anies. Ini jika kita tarik ke belakang sebenarnya betul kata Tenong tadi, sebenarnya ada jejak politik identitas yang melekat kepada Pak Anies, yang kemudian sebenarnya dia itu pernah bekerja sama dengan Pak Habib Rizik ini untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dan itu kan kalau kita perhatikan tuh gong terbesarnya adalah ketika dia bersaing dengan Pak Ahok. Pak Ahoknya itu masuk ke dalam penjara, kira-kira gitu ya bahasanya. Dan pada saat Pilkada Jakarta itu juga kalau kita kembali mengulik ingatan, itu kan banyak tuh narasi-narasi tentang yang mendukung Pak Ahok jangan disolatkan gitu kan. Terus terjadilah permainan politik identitas yang sampai menskreditkan bahkan sampai pemilih gitu. Dan itu menjadi soal. Dan yang menjadi soal juga terkait dengan cara-cara Pak Anies pada saat pilkada itu. Kalau kita mengulik ya, ini hubungannya Pak Anies dengan Pak Rizik ini ya. Ini kan cara bermainnya itu adalah cara bermain yang tanpa gagasan sebenarnya. Dia bermainkan hanya identitas saja. Kalau tidak ada Pak Rizik hari itu, saya rasa Pak Anies juga nggak akan menang, karena cara yang digunakan adalah cara-cara yang menurut saya tidak etis lah. Ya. Terus terjadilah nih baca pres dan bacawa pres ini. Apalagi kalau saya perhatikan juga sebenarnya setelah saya perhatiin, ini kan Islam tradisional ini di belakangnya
Muhaimin Iskandar gitu, Caimin. Dan Anies ini erat dengan Islam konservatif kanan. Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya dua golongan ini itu sebenarnya nggak cocok. Ya. Malah kalau misalnya terjadilah rekam yang terjadi di acara pernikahan itu berarti sebenarnya di bawah itu bisa jadi ada pergesekan tuh antara Islam tradisional sama Islam konservatif. Ya. Tapi seolah-olah di media kita perhatikan baca pres dan bacawa pres ini baik-baik saja. Makanya yang dikeluarkan oleh para juru bicara, para tim-tim bacawa pres ini adalah itu hanya pertemuan biasa katanya. Karena ada undangan pernikahan. Mereka diundang, terus mereka datang. Menurut saya cara pembelaan seperti itu adalah cara pembelaan yang ingin menunjukkan bahwa kalau mereka sebut itu adalah pertemuan politik, maka internalnya bisa menjadi gesekan besar. Itu makanya narasi yang digunakan itu. Kalau misalnya tidak ada terjadi gesekan antara Islam tradisionalnya PKB dan Islam konservatif yang dibawa Anies semenjak pilkada itu, pasti statement yang keluar nggak itu tuh. Pertemuannya adalah minta restu untuk dukungan, atau pertemuannya digunakan untuk ya supaya kira-kira kita bersilaturahmi lah. Tapi kan selama ini statement yang keluar itu adalah itu hanya acara undangan biasa kok, nggak ada omongan politik biasa. Berarti bisa diindikasikan kalau mereka sampai menyebutkan itu pertemuan politik, ada gesekan di bawah. Nah, yang saya perhatikan juga, betul kata Tenong, ini kan kalau kita perhatikan ke belakang, Pak Habib ini pernah mengkritik Gus Dur ya. Gus Dur kan salah satu tokoh Islam tradisional yang sangat plural gitu, yang sangat menerima keberagaman, dan ini sebenarnya nggak cocok. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian timnya baca pres Pak Anies ini ingin menggait market lama dan ingin digabungkannya sama market yang baru dari PKB. Saya nggak tahu strategi apa yang digunakan, tapi setelah kejadian kemarin saya bisa menilai itu. Karena kalau dia positif di bawah, pasti di atas dia positif tuh statementnya. Tapi kalau di bawah mulai gesekan, di atas pasti statementnya udah ngamang-ngamang tuh. Dan saya rasa strategi untuk kembali recall, padahal Pak Anies ini kan udah bagus ya, bersama PKB tuh. Ada beberapa Islam tradisional NU sebenarnya yang kuat untuk mendorong. Tapi dia malah memilih untuk kembali merecall Islam konservatif yang pernah dibawa oleh Pak Anies di 2019 kemarin. Menurut saya ini langkah yang tidak taktis. Karena mencoba menggabungkan seperti air dan minyak gitu loh. Satu kayaknya cinta keberagaman, satu sepertinya tidak cinta keberagaman gitu. Dan kemudian cara ini yang menurut saya kurang tepat. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat siapa Pak Anies sebenarnya. Karena kalau masih menggunakan cara-cara seperti itu, identitas politik, identitas terhadap Pak Anies itu tidak bisa hilang. Ini yang menurut saya kita langsung kelihatan nih, oh dia tidak bermain sama tim nasionalis misalnya. Dia bermain sama Islam konservatif. Dan yang paling trouble-nya adalah, yang kayak Tenong bilang, PKB ini kan sebenarnya ada tuh beberapa pemilih-pemilih NU di dalamnya. Yang mana notabene itu pemilih NU itu tidak dekat dia dengan FPI. Nah yang menjadi masalah menurut saya ke depan, kalau saya melihat ya, itu PKB bisa kehilangan suara NU dan Islam tradisionalnya. Karena kecewa terhadap tindakan yang dilakukan Caimin. Apalagi pertemuan kemarin itu kan, kalau kita melihat secara simbolik kan itu sederhana aja. Lah ngapain dia datang acara undangan? Dia kan bisa berkilah pakai alasan apapun gitu. Tapi dia memilih datang dengan Pak Anies. Dan menurut saya strategi semacam ini strategi yang akan diulang lagi oleh Pak Anies. Kan kita tahu cara mainnya itu tuh. Dan itu akan kembali berkelit pada politik identitas dan menjauhi gagasan. Dan ini kritik saya nih, seharusnya kalau memang ingin bersilaturahmi untuk mencari suara, ya langsung bilang aja gitu. Gak usah berdalih kayak ini hanya undangan nikahan, gak perlu dijelaskan, orang juga udah bisa lihat gitu loh. Ini maksudnya beda, ya kan? Setiap ada acara undangan pasti kita lihat dong. Ini misalnya ini undangan siapa nih? Ini pasti ada dampak politiknya, pasti ada dong. Nah ini yang menurut saya menjadi masalah ya untuk timnya Pak Anies sama Caimin lah. Kalau kemudian ingin merecall teman-teman Pak Habib Rizik yang punya jejak digital politik identitas. Kalau dari saya begitu. Oke, jadi memang kan karena ini di era atau di waktunya lagi musim politik gitu kan. Jadi apapun tindakannya itu pasti akan ditafsirkan secara politik. Betul. Apalagi sebelumnya itu kan kalau nggak salah Yusuf Martak ya. Itu kan mengatakan tidak akan lagi mendukung Prabowo karena kecewa. Kan disuruh mingkem terus sama Prabowo, jangan keluar dukungannya gitu kan. Karena kesel mungkin disuruh mingkem terus, disuruh diem aja. Ya udahlah, gue nggak akan dukung Prabowo, gue dukung Anies aja. Kan udah ada pernyataan seperti itu. Dan itu kemudian dibuktikan, terbukti dengan foto ini yang tersebar itu, dan Yusuf Martak duduk di atas kursi itu kan. Lihat nggak? Lihat nggak? Nah itu Yusuf Martak yang duduk di atas kursi itu kan. Nah sekarang gimana?
Jito. Senior. Jadi sebenarnya ada latar belakang di balik kenapa akhirnya Anies ngegas ke Rizik gitu ya. Ada info buat Tanah nggak Mas? Sebenarnya Rizik dan fansnya Rizik ya, terutama dari PKS itu dulu core-nya pendukung Prabowo ya, selain di Gerindra itu. Karena memang sudah 2 kali pilpres dan mereka ada di sana. Itu yang pertama. Dan terbukti ketika Prabowo rebound ya, itu sebenarnya hanya mengambil sedikit dari pendukung Jokowi, tapi lebih banyak pendukungnya yang dulu. Ya ada pendukung Rizik, ada PKS-nya dan seterusnya. Itu yang membuat Prabowo rebound kemarin itu. Nah, taktik Prabowo selama ini adalah dia menampilkan diri nasionalis ya, anti intoleransi dan seterusnya di depan itu, di belakang masih merawat ini sebenarnya, gitu loh. Masih ada operasi. Ini bawah tanah ya. Ya, saya masih diam kok nih Mas. Jadi di bawah tanah tuh ada operasi untuk kamu diam-diam aja, kayak kata yang bilang tadi, jangan terbuka ke publik, tutup mulut aja. Kita yang penting lancar aja lah, gitu. Sama-sama tahu. Gitu. Tapi yang namanya kelompok ini kan nggak bisa dong, gua nggak bisa diginiin. Emangnya Permadi. Emang Permadi. Gitu. Jadi harus ada clear gitu loh. Kamu kalau memang setuju dengan kami ya clear, kami ada kebanggaan gitu loh, pendukung Prabowo nomor 1. Prabowo nggak mau karena kalau begitu pendukung dari Jokowi rontok langsung otomatis, kelompok nasionalis dari Indonesia Timur rontok otomatis gitu loh. Makanya karena pertimbangan Prabowo masih panjang, akhirnya ya kelompok ini mendekat ke Anies, sisa-sisa dari apa mereka kan harusnya ke Anies kan. Dan kita lihat Anies ini problematis juga ya, karena memang kalau bicara Nasdem dari hasil survei kemarin itu gak sepenuhnya ke Anies ternyata gitu loh. Ada yang ke Ganjar, ada yang kebagian malah ke Ganjar ya. Dan kalau kita lihat core-nya di Anies saat ini ya tinggal PKS kan. Jadi pemilih Anies terbesar saat ini ya PKS dan sisa-sisa yang lain gitulah. Sisa-sisa pemilihnya Prabowo. Kemudian yang juga tragis saya pikir ya, itu yang berkaitan dengan Caimin ya, PKB khususnya. Karena kalau kita baca dari kuantitas jamaah Nahdliyin ya, NU itu puluhan juta gitu ya. Sebagian kecil ke PKB. Nah ini bayangkan, sebagian kecil ya, karena sebagian besar justru ke PDIP, ke Gerindra, ke Golkar, terus ke PKB dan seterusnya. Nah sebagian kecil lagi itu baru ke Caimin gitu loh. Jadi NU yang gede ini, yang dibayangkan Belmondo tadi, itu kan warna-warnanya banyak itu. Ada yang di tapal kuda beda, ada yang di Jawa Barat gitu ya, itu beda lagi gitu. Artinya bahwa model-model perbedaan ini yang bukan terkotak ya, yang terbagi-bagi gitu ya, itu memiliki corak mereka masing-masing. Makanya NU secara global itu sebenarnya nggak ke PKB itu dulu ya. Jadi PKB itu bukan representasi NU, tapi orang pemilih PKB sudah pasti NU. Kira-kira begitulah narasinya ya. Dan dari pemilih PKB itu terbagi lagi. Ada yang pro Caimin, ada yang pro ini, ada yang pro itu gitu ya. Ada mungkin pro Gus Yahya, ada pro Gus Dur dan seterusnya. Jadi ada banyak bagian-bagian lagi. Nah dalam kondisi seperti itu tentu Caimin dan Anies tentu saja itu nggak punya pilihan ya. Kalau dia hanya mempertahankan kue yang kecil tadi, ya nggak bisa menang dong. Ya, maka satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Anies Caimin ya menguasai ceruk suara yang sebelumnya mendukung Prabowo, mau tidak mau. Karena kalau dia bertarung di ceruk tadi yang saudara Bro Belmondo bilang tadi bahwa NU yang besar dan seterusnya, belum tentu dia menang juga. Karena NU sudah terbagi sebelumnya ya di partai-partai tadi. Belum lagi terbagi ke figur-figur capres masing-masing, itu sudah rumit lagi perhitungannya. Nah makanya saya melihat juga kalau Caimin tentu ini langkah putus asa ya, karena memang sudah dia mau bertarung di mana lagi gitu, sudah nggak ada ceruk lain yang bisa dimatuhi. Kalau Anies ini langkah yang paling rasional bagi dia, karena Prabowo malu-malu kucing untuk mengakui gerombolan FPI, gerombolan PKS, gerombolan HTI dan seterusnya. Ya Anies lah yang mengeruk keuntungan di sini. Makanya ketika saya melihat Anies hadir di tempat Rizik dan hadirnya bukan sebagai tamu ya, kalau nggak salah dia sebagai saksi. Ya. Ini beda loh. Kalau jubirnya Anies tuh ngeles gitu. Oh Pak Anies orangnya baik hati, mendatangi setiap undangan. Nggak mungkin undangan, kalau undangan biasa oke lah gitu ya. Tapi ini undangan sebagai saksi itu orang khusus gitu loh.
istimewa banget bagi Rizik. Dekat. Nah, dekat banget. Itu orang kalau jadi saksi pernikahan itu pasti dekat banget lah. Itu sudah nggak ada lagi, kecuali nikahnya terpaksa. Digrebek lah dinikahin, nah itu mungkin ya jadi saksi. Tapi kalau anaknya Rizik ini nggak mungkin. Anies datang itu memang karena sudah didesain. Dan saya yakin ada kesepakatan di sana. Dan jika ini terus berjalan, yang dirugikan sebenarnya ada Prabowo nantinya ya. Jika dia berhasil menarik core-nya Prabowo yang asalnya itu dari bloknya Rizik, HTI dan sebagainya untuk mendukung Anies. Dan akhirnya nanti saya nggak tahu kalau memang benar-benar dibikin kesepakatan di sana, meskipun memang kalau hanya FPI mungkin nggak banyak ya. FPI dulu ngaku anggotanya ada 3 juta ngakunya ya, tapi sebagian sebenarnya itu Nahdliyin sebenarnya, sebagian besar ya. Dan ini kalau ex-FPI, ex-HTI ditambah PKS yang solid, saya pikir suara Anies akan naik ya dalam survei nanti. Tapi kita lihat nanti hasilnya, apakah kunjungan Anies ke tempatnya Rizik itu ada kesepakatan khusus ya. Kalau memang baru penjajakan yang belum. Tapi kalau sudah ada kesepakatan khusus, ada Yusuf Marta bergerak, ada X212 bergerak gitu ya. Saya pikir akan ada lonjakan nanti ya. Ini kita lihat nanti. Tapi sebaliknya seperti kata Bro Belmondo tadi, bisa jadi juga bahwa pendukungnya Caimin ya yang selama ini anti PKS itu juga akan menarik diri. Artinya bahwa Caimin tadi saya sebut sebagai langkah putus asa karena nggak ada cara lain. Makanya dia mau menguji mungkin ya, menguji kekuatan atau kesetiaan Nahdliyin yang memilih Caimin ya, menguji itu apakah dengan berdekat-dekatan dengan PKS, dengan HTI, dengan FPI ini Nahdliyin itu masih mau, Nahdliyin pendukung Caimin ya maksud saya, masih mau menutup mata bahwa ini adalah ancaman secara kultural ya bagi masyarakat NU, atau mereka berpikir rasional untuk memilih calon lain gitu ya. Karena memang saat ini kan Caimin itu selalu membranding dirinya perwakilan dari NU satu-satunya gitu kan. Padahal kalau kita lihat Ganjar, istrinya juga NU banget gitu. Ganjar itu bisa disebut NU sebenarnya gitu loh. Siapa lagi di Prabowo, ada siapa sekarang? Di Prabowo ada Erik mungkin. Erik, iya Banser sih. Ya, kalau di ini Bansernya udah. Tapi kan keluarganya bukan ada darah ya, lah. Bukan gitu. ya. Tapi kan Banser. Dan bisa jadi gitu loh. Artinya bahwa langkah Anies dan Caimin untuk mendekati Rizik dan ex-HTI, ex-FPI dan seterusnya itu memang kalau versi Anies itu langkah rasional ya. Kalau versi Caimin itu saya pikir hanya masih dalam tahap coba-coba juga ya, bahwa ketika nanti kalau dia dalam perhitungannya NU ternyata khususnya di Jawa Timur itu banyak yang balik arah ya, Nahdliyin pendukung Caimin balik arah ya, mungkin dia akan menganulir lagi, dia akan menyiapkan narasi lain supaya pertemuan itu seolah nggak ada, mungkin begitu ya. Jadi saya rasa kita akan tunggu kalau memang hasil survei nanti ada pergerakan signifikan, berarti memang ada kesepakatan dengan Rizik Syihab. Saya pikir itu. Ya, jadi memang kalau ngelihat dari hasil survei kan pasangan ini kan belum naik ya. Belum. Kemarin misalnya yang SMRC itu beberapa waktu lalu kan ngelihat ternyata malah justru turun kan, Anies yang tadinya 20% jadi 16 misalnya kan. Tapi bukan banyak analisanya ya mungkin karena katanya pendukung PKB belum sepenuhnya mendukung pasangan ini. Ya, salah satu alasannya itu. Terus yang kedua alasan yang kedua itu misalnya itu karena faktor Demokrat, pemilih Demokrat itu keluar dari situ. Nah, tapi tadi yang menarik itu ya, yang tadi disampaikan baik oleh Belmondo maupun oleh Kajito, beraninya atau keputusan yang sangat berani untuk menunjukkan diri datang ke Rizik ini, yang tadinya kita melihat kalau misalnya ngikutin bahasanya Ade Armando itu, ini kan kelompok ini kayaknya semua capres itu nggak mau bersinggungan gitu kan, kayaknya kayak takut lah gitu kan. Tapi ternyata oleh pasangan ini tuh justru sekarang ditegaskan terang benderang berfoto bersama gitu kan, meskipun ya banyak lah dalihnya, tapi itu yang terjadi, bahasa politiknya tuh itu yang terjadi. Ini kayak seakan-akan seperti yang tadi dibilang oleh Belmondo, apakah ke depannya kita nih sebagai pemilih nih, ini kayaknya harus siap-siap dengan mulai ramenya lagi soal
perang atau pemakaian yang namanya politik identitas, ya kan? Dan ini sudah dimulai di hari Jumat ini, misalnya dengan ada undangan poster besar-besaran menghadiri sholat Jumat. Ini lucu ini, sholat Jumat itu baru dalam sejarahnya sholat Jumat itu diundang. Kalau Idul Fitri iya ya, tapi ini sholat Jumat yang rutin tiap minggu, tiap Jumat. Ini tapi ada poster besar-besaran disebarkan di mana-mana. Hadirilah sholat Jumat. Imam Anies Baswedan, Imam Muhaimin Iskandar, Khatib Anies Baswedan di Masjid Madura. Nah, ini memang belum dibilang kampanye, tetapi mungkin ini udah mulai petanda-petanda nih. Ya, masuk ke wilayah itu karena ini udah terang benderang. Beda loh sama azan. Kalau azan kan nggak ada hadirilah, nggak ada kan. Atau satu pasang gitu kan. Kalau ini udah jelas nih. Nah, ini supaya bikin memancing nih supaya pada keluar nih. Ini gimana? Belmondo ngelihatnya, Bro Belmondo ngelihatnya. Pertama, saya nggak komentari tentang azan. Oke. Ya nggak usah. Kan tadi juga bilang. Tapi saya ingin sedikit ini Mas Kajito, yang menurut Mas Kajito tadi bilang mungkin angka surveinya akan sedikit berubah gitu ya. Kalau menurut saya memang mungkin sedikit berubah, tapi nggak terlalu signifikan lah. Karena kalau saya sebenarnya temukan itu ya, ketika Pak Anies dan Pak Sandi waktu itu mencalonkan diri jadi gubernur itu melawan Pak Ahok, itu sebenarnya kemenangan mereka itu cuma 57% di Jakarta. Jadi nggak terlalu tinggi sebenarnya. Beda-beda tipis lah, 43% berarti Pak Ahok saat itu. Jadi jika diperhatikan itu memang ada survei jelasin dari surveinya parameter politik. Jadi dibilang bahwa sebenarnya ceruk suara yang digunakan oleh Pak Anies dan Pak Sandi itu memang salah satunya kuat di Jakarta. Karena di Jakarta itu kalangan NU itu sedikit lebih rendah kekuatannya. Jadi ada beberapa daerah tuh kayak Jakarta, Jawa Barat, Banten dan beberapa daerah di Sumatera itu memang kuat ceruk suaranya FPI, apalagi orang yang berafiliasi dengan Habib Rizik ini. Jadi sebenarnya ketika kedatangannya Pak Anies dan Caimin ke kediamannya Pak Rizik ini yang kita potret itu ya, walaupun mereka bilang itu bukan pertemuan politik atau tidak pertemuan politik, sebenarnya langkah yang dilakukannya itu sebenarnya sia-sia. Karena Jawa Timur dan Jawa Tengah itu afiliasi kuatnya itu memang ke kiai-kiai NU yang beragam tadi Mas Kajito bilang. Salah satunya Gus Durian dan segala macam. Nah, menurut saya yang putus asa dibilang Mas ke Caimin ini datang ke sana itu juga nggak memberikan manfaat apa-apa. Jadi yang perlu dikritisi adalah udahlah membawa politik identitas, mereka juga tidak menghitung sebenarnya di sana itu nggak menambah kekuatan apa-apa gitu. Dan mereka berpikir di Pilkada DKI mereka menang itu cuma 57%. Berarti itu hampir 50-50 waktu itu di DKI. Dan semua daerah itu kan nggak begitu, cuma di Jakarta paling tinggi. Karena ceruk afiliasinya di situ. Itu yang menurut saya kehadiran mereka pada saat acara pernikahan itu sia-sia gitu. Malah afiliasi-afiliasi yang besar pemilih Islamnya dalam tanda kutip ini Islam tradisional ya, itu sekarang dibangun oleh Pak Ganjar sama Pak Prabowo itu. Ke Jawa Tengah misal belusukan, ke Jawa Timur belusukan. Kan sebenarnya Pak Anies ini agak kurang diterima tuh di Jawa Timur, di Jawa Tengah untuk beberapa titik Nahdliyin tuh kurang diterima. Jadi ketika mereka datang ke situ, angkanya tuh nggak menjawab, mengatakan bilang kalian tuh disurvei akan tinggi loh nanti. Nggak menjawab. Malah kedatangan Pak Anies ke sana, saya menilainya ya, itu sia-sia dan hanya ingin membangun kembali narasi politik identitas dan itu udah nggak laku lagi 2024. Kalaupun lihat suara pemilih 2024 itu 60% anak muda. Betul sih anak muda tuh ada yang anak muda Nahdliyin, ada yang kayak saya ada yang kayak yang lain. Cuman kalau kita tarik itu kepada pemilih KPU nanti itu 2024, cara yang digunakan itu udah nggak relevan lagi. Kalau 2019 yang digunakan dalam tanda kutip itu anak mudanya nggak sebesar hari ini, mungkin saya rasa pengaruhnya masih besar. Tapi hari ini kalau menggunakan permainan itu lagi, anak muda tuh udah sama politik identitas kita udah tahu, ini mainnya agama aja nih. Apa nih idenya nih, ngomongnya berliuk-liuk, kita nggak tahu apa yang mau dibawa misalnya gitu kan. Nah ini yang menurut saya cara main yang ya buang-buang waktu lah, udah buang-buang waktu, nggak buat orang jadi pintar gitu loh, nggak ada edukasi politiknya sama sekali. Itu tuh yang saya kritik terhadap cara bermainnya Pak Anies sama dengan Caimin gitu. Kalau saya perhatikan sekarang betul lah kalau Mas Kajito bilang tadi, ini di belakang Pak Prabowo ini udah mulai diam-diam nih, tutup mulut segala macam. Malah saya potretnya Mas, ada perubahan yang cukup
saya harus akui ada perubahan sedikit terhadap Pak Prabowo untuk memainkan politik 2024 ini. Itu kita harus akui bersama. Tapi di lain sisi kan bukan hanya Pak Prabowo yang begitu. Mas Ganjar juga menggunakan permainan politik nasionalis dan NU yang tradisional tadi. Dan menurut saya dua capres ini mulai beda nih cara mainnya nih. Sedangkan Pak Anies masih menggunakan cara yang sama saat pilkada. Itu mungkin di pilkada DKI masih oke. Tapi secara nasional ini nggak efektif sama sekali. Saya melihatnya ini permainan yang sia-sia dan nggak edukatif tuh permainan politik identitas. Oke. Jadi benar nggak? Kamu setuju nggak apa yang disampaikan oleh? Nah, nggak setuju lah sebenarnya. Saya sebenarnya mau netral Mas gitu. Oke, lanjut. Jadi ini sebenarnya bukan masalah efektif atau tidak dan seterusnya. Ini corak atau cara bermain mereka. Ini kolamnya mereka gitu loh. Ini Jadi seperti semakin kan mempertegas. Iya, dia nggak main gitu megap-megap kayak nggak ada udara. Gitu. Dia harus begitu. Karena kenapa? Core-nya PKS gitu loh. Maka core ini yang akan mempengaruhi. Mereka tuh sangat solid gitu. Ada WAG khusus, ada jamaah pengajian khusus, dan mereka berjenjang. Artinya bahwa ketika kita mengatakan wah ini nggak mengedukasi ya bagi kita yang mau waras-waras ini kan yang nggak di internal mereka, tapi di core-nya nggak ada loh, ini jihad fisabilillah kok. Waduh. Ini Imam Mahdi kok harus dibela dong gitu kan, sampai segitunya Rasulullah eroge gerong. Ada ini kita membicarakan orang-orang seperti ini gitu loh. Pola pikir seperti ini. Jadi makanya apa yang kata Tehnong tadi, apakah mereka akan melakukan itu? Pasti, nggak ada pilihan lain gitu loh. Karena Prabowo masih malu-malu kucing gitu. Figurnya nasional. Paling benar Prabowo Ganjar Mas. Istilahnya gini. Apa namanya? Politik identitas adalah jalan ninja. Kayak gitu ya. Kira-kira begitu ya. Udah Mas, Prabowo Ganjar yang paling benar. Jadi core-nya begitu gitu. PKS, HTI, FPI itu pasti mainnya begitu. Karena memang kalau kita bicara edukasi juga ya mungkin nggak nyampe juga gitu loh. Maka kalau tadi Bro Belmondo ngomongin soal anak muda yang mana dulu? Kalau yang ikut liko-liko mereka ya nggak bisa bro. Nggak seperti itu bro. Politik identitas itu wajib. Jihad fisabilillah dan seterusnya. Dan kita akan melihat bahwa ancaman ini ya, bahaya politik identitas itu akan tetap muncul ya. Yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu bukan masalah menang atau tidaknya, tapi dampaknya gitu loh. Kalau kita timbang ya, mayoritas pemilih di Indonesia itu nasionalis itu sudah pasti itu. Kelompok Islam aja terbagi-bagi kan, ada Islam perkotaan seperti PKS, ada tradisional seperti NU, ada yang apa lagi seperti Muhammadiyah moderat tapi kayaknya beda juga gitu kan. Masih terbagi-bagi lagi. Dan ini kalau sampai politik identitas dijalankan ya, itu yang terjadi adalah polarisasi. Ini yang berbahaya sebenarnya. Kalaupun mereka nggak akan menang, misalnya ya, karena Prabowo dan Ganjar, kenapa Prabowo saat ini kok enggan membawa gaya kampanyenya seperti yang dulu? Karena mereka berdua, Ganjar dan Prabowo, merebutkan pemilihnya Jokowi gitu loh. Itu saja alasannya sebenarnya. Kalau masalah politik identitas ya, kalau kita mau jujur nih ya, ini semua kelompok tuh ada sebenarnya, tapi kecil kan. Core-nya itu ada kecil-kecil lah gitu. Oh, di Pak Ganjar ada juga? Mungkin. Karena memang kita nggak bisa menafikan pendukung Ganjar yang di Jawa Barat ada loh, yang di Madura ada loh, di Banten ada loh. Dan kita nggak bisa ngomong bahwa semuanya itu NU NU moderat. NU tuh juga terbagi-bagi lagi bro. Ada yang agak konservatif juga ada. Ada yang liberal juga ada, moderat juga ada. Jadi kalau kita ngomong NU tuh nggak tunggal, nggak tradisional banget. NU yang intelek luar biasa yo banyak banget gitu loh. Artinya bahwa ketika kita bicara politik identitas dari core-nya Anies, tentu mayoritas akan di sana ya. Karena apa? Karena ada PKS dan mainan mereka dari dulu memang begitu. Dan ini yang saya takutkan kalau nanti mengerucut hanya dua calon ya, mau tidak mau kan, ketika pemilih Prabowo yang anti Ganjar, entah anti Ganjar pribadi, entah anti partainya ya, kemudian balik arah mendukung Anies, bisa dibayangkan kekuatan yang besar ini bertarung, berbenturan head to head dengan pendukung salah satu, entah Ganjar entah Prabowo ya, saya nggak tahu nanti ya. Dan ini akan kita bayangkan dampak polarisasinya, dampak nggak mau nyalakan mayat, dampak ini jualan ayatnya itu akan menyebar. Kalau tadi Bro Belmondo bilang, wah itu kan karena Jakarta. Ya, itu hanya pilotnya aja. Sebenarnya bibitnya itu di semua daerah bro. Bahkan di Jawa Tengah tuh kalau di daerahnya siapa tuh yang bapak tua itu? Jawa Tengah bapak tua? Yang radikal itu loh. Yang pesantren mana di Solo itu? Solo, Abu Bakar Basir. Bayangkan di Solo loh itu.
Yang kita ketahui lahir sosok seperti Jokowi misalnya kan, Gibran, Jokowi. Tapi ada loh, ada Bashir, ada core-nya di sana. Nah, bibit-bibit ini itu akan terkoneksi dengan bibitnya PKS, dengan FPI, HTI dan seterusnya kalau politik identitas dimainkan. Kita takutnya begitu, bro. Jadi ini bukan soal masalah nggak mungkin menang lah kalau gaya. Iya, tapi dampaknya. Bayangin Jokowi sampai sekarang dipercaya anak PKI. Sampai sekarang. Itu karena core-nya PKS yang dulu mendukung Prabowo mainnya begitu. Dan saya yakin itu juga akan dimainkan. Makanya PDKT-nya Anies dengan Rizik ini memang ini baru permulaan ya. Mereka belum bekerja. Jadi Belum ini pemanasan. Tapi kan kita nggak bisa suruh mereka berhenti sehingga nggak ada dampak, kan nggak mungkin. Ya, nggak Pasti bisa. mereka otomatis menggunakan dan kita pasti akan akhirnya kena dampak. Makanya kita harus mewanti-wanti orang-orang waras sebenarnya. Hati-hati loh, jangan sembarangan loh, pilih nasionalis tulen loh, gitu kan. Ini ada kandidat-kandidat, ada yang nasionalis, ada yang agak-agak nasionalis kan gitu. Nasionalis muda. Jadi gitu kira-kira. Oke, jadi kita langsung mau diakhiri aja ya. Oh ya boleh, teh Mau boleh. closing apa? Simpulan kali. Dia masih Silakan. mendendam. Enggak, saya nggak menendam. Nggak boleh mendendam. Enggak. Enggak. Kalau menurut saya, pada akhirnya kan kita pasti akan memilih nih Mas Kajito, mana yang sebenarnya menggunakan politik identitas atau nggak menggunakan politik identitas. Trouble-nya adalah walaupun misalnya KPU atau Bawaslu sudah mengatur jangan menggunakan tempat-tempat rumah ibadah untuk bermain politik, pada akhirnya kan ada aja celah-celah atau sisi-sisi untuk menggunakan itu. Kalau kayak Mas Kajito bilang tadi misalnya, jangan melihat politik identitas ini sebagai hasil kemenangan atau kekalahan, tapi lihat dampak yang lebih luas sebenarnya. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah kita bisa menghentikan atau menstop cara bermain begitu sehingga dampaknya nggak ada? Kan kita nggak bisa juga. Pertemuan mereka aja kita ya udah pertemuan biasa misalnya dibilangnya begitu kan. Jadi saya melihatnya itu ketika calon-calon pemimpin ini menggunakan permainan seperti itu, apakah ada dampaknya? Saya rasa pasti ada dampaknya. Tapi kemudian yang harus dilakukan adalah kita terima nih dampak itu. Terus apa yang harus kita pikirkan selanjutnya? Saya rasa yang harus terjadi adalah perubahan pola pikir bangsa Indonesia itu menjadi warga yang cerdas, sehingga cara bermain politik identitas itu nggak punya dampak. Karena pasti setiap negara itu, apalagi capres, kepala daerah itu, pasti ada aja tuh yang bermain politik identitas. Kemudian supaya nggak berdampak itu adalah kalau kita stop pakai hukum pun ada aja celahnya. Tapi menurut saya harus diberikan pencerahan tuh masyarakat supaya kemudian dampaknya itu nggak terasa lagi. Baru ke stop gitu kan. Nah, kalau ajakan dari saya terhadap capres-capres ini udah pindah lagi topiknya nih. Terhadap capres-capres ini ya pilihlah pemimpin yang nggak bermain politik identitas lah. Tapi kalau kita melihat juga Jakarta itu seram banget sebenarnya kejadian seperti itu. Nggak mau disolatin lah, terus Pak Ahok masuk penjara lah, terus politik yang tanpa gagasan lah, ide. Buktinya apa? Misalnya Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, berkelit karena omongannya DP rumah 0% gak jadi, sumur resapan gak selesai, sungai masih banjir Jakarta. Hal-hal seperti itu karena kita melihat pemimpin itu berdasarkan wah dia ngomongnya keren banget gitu kan. Wah dia kelompok si A nih, bagus nih pasti. Itu gak menjamin seseorang itu bisa bekerja atau tidak bisa bekerja gitu kan. Yang harus diperhatikan adalah orang yang punya gagasan, terus punya penyelesaian atau punya latar belakang atas keberhasilannya. Pilih pemimpin begitu. Misal Pak Ganjar Jawa Tengah berhasil. Misal Pak Ganjar tuh, contoh Pak Ganjar yang misalnya, atau yang lain lah. Menurut saya pilih pemimpin tuh pada akhirnya harus begitu. Tapi kalau kita berkelit dampak politik identitas ini, saya juga bingung sebenarnya. Gimana cara stop barang ini gitu? Pada akhirnya hukum pun ada, orang pun berkelit main di situ. Dan saya rasa masyarakat harus mulai sadar lah, mulai ngeh lah, bahwa pada akhirnya dampak yang mereka berikan itu nggak ada artinya dan kita tidak akan memilih pemimpin yang begitu. Jadi pilih pemimpin yang baik, yang nasionalis dan punya gagasan untuk Indonesia dan lanjutkan kerja Pak Jokowi. Pesan partai. Oke bro, jangan panjang-panjang bro. Ya teh. Jadi saya singkat aja ya bahwa Sorry Mas Gajito. teorinya gampang kok. Kalau ada pemilu atau pilpres itu kemana ada PKS ya kita pilih sebaliknya itu. Jadi selama PKS entah itu mau dia dukung Prabowo, entah dia dukung Anies, selama ada PKS di sana ya kita akan memilih sebaliknya gitu. Karena itu satu-satunya cara untuk melawan politik identitas. Gak bisa kalau dibiarkan malah merajalela. Mereka ini sebenarnya gak banyak, core-nya ya itu sedikit. Yang bikin konten-konten hoax itu sebenarnya sedikit orangnya, tapi sorak-sorenya itu banyak gitu loh. Jadi orang-orang yang kelihatannya moderat tapi sebenarnya hatinya ke sana. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya ketika nanti seumpama Anies dan Caimin
memainkan politik identitas ya oleh kelompok PKS, HTI, FPI dan seterusnya, ya kita sebagai orang-orang yang mengatakan diri nasionalis, moderat, itu ya harus melawan. Kita harus menyatakan dukungan, karena kalau diam mereka yang menguasai. Kita harus menyatakan dukungan pada calon sebaliknya yang menentang politik identitas itu, yang menentang radikalisme, yang menentang intoleransi ya. Contohnya Ganjar Pranowo. Itulah kampanye di akhir. Langsung kampanye. Oke, iya. Jadi memang poin yang paling penting dari perbincangan kita di yang lagi viral sekarang ini adalah bahwa mungkin kita sebisa mungkin kita juga bisa juga menyampaikan ke orang-orang sekeliling kita gitu untuk menghindari yang namanya politik identitas itu. Karena seperti yang tadi dibilang, dampaknya itu yang harus kita antisipasi kan. Karena kalau dampaknya itu kan sebenarnya menciptakan polarisasi itu loh. Polarisasi itu kan akhirnya menumbuhkan sikap prasangka, pokoknya terjadi disharmoni lah gitu kan. Nah itu yang harus kita hindari dengan cara yaitu dari kita dulu. Nah ini makanya benar yang saya mengutip lagi pernyataan dari pidatonya Ketum baru Kajit siapa Belmondo nih PSI bahwa kita semestinya menciptakan politik yang riang gembira. Nah itu dia, politik yang mengasihkan lah ya, yang riang gembira gitu. Mungkin itu poin yang paling bagus yang saya suka bro. Dari memang anak muda begitu dia. Memang harus begitu. Jadi ini ya sangat berlawanan kan. Satu sisi yang ini politik identitas, politisasi agama dan lain-lain gitu. Yang ini adalah politik riang gembira itu. Mas Kajito mau bergabung? Dia udah punya KTA, PDIP, waduh. Gak apa-apa, berbeda-beda gak apa-apa kan. Yang penting presidennya satu. Yang penting pilihan presidennya sama, yaitu Ganjar Pranowo. Iklan juga. Oke, pemirsa Cokro TV, terima kasih Belmondo, terima kasih Kajito, dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya. Terima kasih dan salam semuanya. Dadah.